Update, daftar nama 153 korban meninggal tragedi kerusuhan Arema, tangis keluarga korban pecah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Kerusuhan yang terjadi usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya sejak pagi ini telah menewaskan 153 orang. Sebelumnya korban tewas yang telah diupdate sebanyak 127 orang, namun ada penambahan korban meninggal di pagi hari ini 2 Oktober 2022. Korban meninggal dunia telah bertambah menjadi 153 orang. Duka mendalam tengah menyelimuti dunia sepak bola Indonesia atas kerusuhan yang terjadi ini. Bahkan pihak PSSI secara tegas telah menunda kompetisi Liga 1 2022 hingga sepekan ke depan. Sebelumnya telah dirinci korban meninggal terdiri dari 2 orang anggota kepolisian dan 125 orang lainnya dari supporter bola. Sebanyak 34 korban meninggal dunia di stadion dan sisanya meninggal di rumah sakit diakibatkan oleh sesak nafas karena minimnya oksigen. Selain 127 orang meninggal dunia, masih ada 180 orang lainnya yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Berikut daftar nama korban meninggal akibat kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang dikutip jatimnetwork.com dari berbagai sumber. 2 orang anggota kepolisian juga ikut gugur dalam kerusuhan yang terjadi usai pertandingan Arema versus Persebaya tadi malam. 2 anggota polisi tersebut tak lain bernama 1. Bribtu Fajar Yoyo Pujiono dan 2. Brigadir Andik Purwanto. Bribtu Fajar Yoyo Pujiono adalah anggota Polsek Dongko, Trenggalek. Sosok Bribtu Fajar Yoyo Pujiono ditugaskan untuk mengamankan stadion saat pertandingan Arema versus Persebaya berlangsung. Sedangkan Brigadir Andik Purwanto merupakan personel Polsek Sumbergempol, Tulungagung. Kedua jenazah tersebut saat ini masih dalam proses penjemputan oleh pihak keluarga. Sedangkan untuk 151 jenazah lainnya masih dalam tahap proses identifikasi untuk mengetahui identitasnya. Terus bertambahnya korban meninggal dunia membuat identitas jenazah masih terus diidentifikasi. Jadi itulah beberapa daftar nama korban meninggal yang sudah teridentifikasi. Sebanyak 127 orang tewas dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, usai laga Arema FC dan Persebaya. Sedangkan 180 lainnya kini dalam perawatan di rumah sakit. Kapolda Jawa Timur, Jatim, Irjen Niko Afinta mengungkap penyebab para korban meninggal dunia. Menurutnya, tragedi maut itu terjadi karena penumpukan massa. Terjadi penumpukan di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas kekurangan oksigen, kata Niko saat memberikan keterangan di Mapolres Malang, seperti dilansir dari Detik Jatim, Minggu, 2 Oktober 2022. Niko menambahkan untuk 180 orang yang menjadi korban luka kini telah dilakukan perawatan. Mereka kini telah dievakuasi di beberapa rumah sakit. Oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya pertolongan yang ada di dalam stadion kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit, ujar Niko. Sebelumnya, jumlah korban tewas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang berjumlah 127 orang. Korban tewas terdiri dari supporter Arema FC dan 2 anggota polisi. Tangis pecah di rumah sakit, ratusan keluarga kebingungan cari korban kerusuhan Arema FC versus Persebaya. Tragedi kerusuhan supporter, usai pertandingan Arema FC versus Persebaya, membawa duka mendalam bagi para keluarga korban. Tangis ratusan orang yang mengaku sebagai keluarga korban pecah di rumah sakit, saat mencari keberadaan para korban. Salah satu keharuan terlihat di rumah sakit Wafa Husada. Keluarga korban banyak yang mendatangi rumah sakit yang berjarak 5 km dari Stadion Kanjuruhan. Beberapa ambulans masih hilir mudik, bersiap mengangkut para korban tewas, Minggu, 2 Oktober 2022. Para korban tewas, akan dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar, RSSA, Malang, untuk proses identifikasi. Puluhan orang jenazah berada di Rumah Sakit Wafa Husada, 10 diantaranya belum teridentifikasi. Suparti, orang tua korban mengaku tengah mencari keberadaan anaknya Budi asal Ngajum, yang tengah menonton. Dirinya mengaku telah berkeliling 2 rumah sakit yakni RSUD Kanjuruhan dan RS Wafa Husada. Sudah 2 rumah sakit cari anaknya saya. Belum ketemu ini mau ke RS Hasta, kalau nggak ke RS Gondang Legi, ucapnya. Ia mengaku baru mendengar informasi adanya kerusuhan pada Minggu, 2 Oktober 2022, dini hari sesuai salat subuh. Menurutnya,
Sang anak yang berusia 20 tahun berangkat ke Stadion Kanjuruhan dengan beberapa temannya dari kawasan Kecamatan Ngajum. Gofur, salah seorang keluarga juga menyatakan tengah mencari keponakannya sesuai kerusuhan laga Arema FC versus Persebaya. Hingga kini ia telah mendatangi 3 rumah sakit yakni RSUD Kanjuruhan, RS Teja Husada, dan RS Wafa Husada. Belum ada hasil, seluruhnya tidak ada. Ini nyari di Gondang Legi. Semoga bisa ditemukan selamat, ucapnya. Hingga pukul 6.45 WIB, terlihat di 3 rumah sakit yakni RSUD Kanjuruhan, RS Wafa Husada, dan RS Teja Husada didatangi para keluarga korban. Salah satu keharuan terlihat di rumah sakit Wafa Husada. Keluarga korban banyak yang mendatangi rumah sakit yang berjarak 5 km dari Stadion Kanjuruhan. Beberapa ambulans masih hilir mudik, bersiap mengangkut para korban tewas, Minggu, 2 Oktober 2022. Para korban tewas akan dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar, RSSA, Malang, untuk proses identifikasi. Puluhan orang jenazah berada di Rumah Sakit Wafa Husada, 10 di antaranya belum teridentifikasi. Suparti, orang tua korban mengaku tengah mencari keberadaan anaknya Budi asal Ngajum, yang tengah menonton. Dirinya mengaku telah berkeliling 2 rumah sakit yakni RSUD Kanjuruhan dan RS Wafa Husada. Sudah 2 rumah sakit cari anaknya saya. Belum ketemu ini mau ke RS Hasta, kalau nggak ke RS Gondang Legi, ucapnya. Ia mengaku baru mendengar informasi adanya kerusuhan pada Minggu, 2 Oktober 2022, dini hari sesuai salat subuh. Menurutnya, sang anak yang berusia 20 tahun berangkat ke Stadion Kanjuruhan dengan beberapa temannya dari kawasan Kecamatan Ngajum. Gofur, salah seorang keluarga juga menyatakan tengah mencari keponakannya sesuai kerusuhan laga Arema FC versus Persebaya. Hingga kini ia telah mendatangi 3 rumah sakit yakni RSUD Kanjuruhan, RS Teja Husada, dan RS Wafa Husada. Belum ada hasil, seluruhnya tidak ada. Ini nyari di Gondang Legi. Semoga bisa ditemukan selamat, ucapnya. Hingga pukul 6.45 WIB, terlihat di 3 rumah sakit yakni RSUD Kanjuruhan, RS Wafa Husada, dan RS Teja Husada didatangi para keluarga korban. Kronologi kerusuhan usai Arema versus Persebaya yang tewaskan 127 orang, semoga korban husnul khatimah. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC versus Persebaya menewaskan 153 orang. Berikut kronologi tragedi di Kanjuruhan versi polisi. Laga Arema versus Persebaya yang dimulai pukul 20 berlangsung sengit. Akan tetapi tuan rumah tidak beruntung karena kalah 2-3 dari Persebaya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan semula pertandingan Arema versus Persebaya berlangsung lancar. Namun setelah pertandingan berakhir sejumlah pendukung Arema merasa kecewa dan beberapa di antara mereka turun ke lapangan untuk mencari pemain dan ofisial. Petugas pengamanan kemudian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengalihan agar para supporter tersebut tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain. Semakin lama kekecewaan supporter makin kuat dan kemarahan tidak terkendali, karena disertai dengan lemparan benda-benda ke lapangan. Guna meredakan kemarahan supporter, polisi melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter. Dari tembakan air mata itu supporter yang mencoba menghindar kian tidak terkendali, sehingga harus mengorbankan penonton lain dengan menginjak-injak guna menyelamatkan diri. Banyak dari penonton yang mengalami sesak napas akibat asap gas air mata. Cuitan netizen juga menyebutkan orang tua kehilangan balita lantaran situasi panik yang tidak terkendali akibat tembakan gas air mata polisi. Kerusuhan yang terjadi di lapangan Kanjuruhan mengakibatkan 2 kendaraan polisi dirusak, salah satunya dibakar. Penonton juga dilaporkan membakar fasilitas lain di stadion. Tidak saja terjadi di dalam, kerusuhan juga berimbas keluar stadion. Total 8 kendaraan polisi dirusak. Para pemain Persebaya sempat tertahan hingga 1 jam di kendaraan taktis milik polisi. Mobil rantis yang ditumpangi Persebaya juga dilempari supporter Arema. Sekitar pukul 3, Minggu, Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers terjadi tragedi di Kanjuruhan. Sebanyak 127 orang dilaporkan meninggal, 2 di antaranya polisi. Akibat kejadian itu PSSI mengancam Arema FC dengan hukuman dilarang menjadi tuan rumah hingga sisa kompetisi Liga 1 2022-2023.